Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir mengenai kata yang berbunyi seperti ini. Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Pernahkah teman-teman sejenak memikirkan hal yang demikian? Padahal Tuhan itu mengajak manusia untuk berpikir, melihat dan berpikir, untuk membaca. Bahkan surat pertama atau ayat pertama yang turun kepada manusia adalah hal yang berkaitan dengan membaca. Sebenarnya di dalam diri kita itu yang lebih dominan suatu hal yang kita kendalikan atau yang tidak kendalikan. Dalam artian begini, kita kalau ingin pulang, apakah kita harus memahami jalan di sekitar kita, ataukah kita sudah hafal jalan tersebut? Tentunya kalau pertama kali mungkin dari suatu tempat ke arah kita pulang, kita harus menghafalnya. Tapi kalau sudah 2, 3, 4 kali, itu tanda bahwa kita akan bisa melaluinya walaupun setengah ngantuk atau setengah tertidur. Ini yang disebut dengan pengetahuan atau keterampilan alam bawah sadar, teman-teman. Bahwa alam bawah sadar itu bukan suatu hal yang mustahil. Karena setiap hari kita telah menggunakan alam bawah sadar kita untuk melakukan dan menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Ketika kita berbicara atau berbahasa, bertingkah laku, bertindak, dan lain-lain. Itu kita lakukan dari ketika kita lahir sampai kita dewasa. Terus, apakah kalian mengingat bagaimana cara kalian merangkak waktu kecil? Bagaimana cara kalian berjalan waktu kecil? Itu semua butuh proses, butuh pelatihan dan butuh untuk dilakukan secara kontinu. Begitu juga takdir, teman-teman. Kembali lagi ke aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jika kita ingin mengubah suatu takdir, ketika kita telah melakukan suatu tindakan dan itu gagal, maka langkah selanjutnya jangan mengulangi hal yang sama. Dalam artian, teman-teman jangan melakukan tindakan yang sama persis atau cara yang sama persis jika teman-teman ingin berubah nasibnya. Jika selama ini teman-teman telah melakukan suatu tindakan, katakanlah kalian berbisnis di cuci mobil misalnya. Teman-teman pertama gagal, diulang lagi, kedua gagal, diulang lagi, ketiga gagal, keempat gagal. Maka teman-teman perlu mencoba yang lainnya, entah itu memberi variasi, entah itu cara beriklannya, entah itu usahanya yang dirubah. Karena ketika kita konsisten melakukan sesuatu, memang benar itu akan merubah nasib kita. Dalam artian suatu saat pasti ada peluang untuk meraih kesuksesan. Tapi kalau kita terus melakukan hal yang sama tanpa adanya inovasi dan variasi, tentu hasilnya akan tetap sama seperti itu juga. Dan begitulah ketika kita ingin memiliki hidup yang auto atau kita sebut dengan autopilot. Kehidupan kita bisa berjalan dengan sendirinya jika kita melakukan suatu hal yang bisa dikatakan dengan autopilot tersebut. Ingat teman-teman bahwa di dunia ini sebenarnya itu apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau di istilah Jawa atau istilah
ilmu ketimuran ini disebut dengan karma. Tapi kalau di ilmu-ilmu yang lain itu mesti ada yang namanya disebut dengan hukum timbal balik dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Dan karma itu apa yang kita tanam baik itu akan kembali baik pula. Jika kalian ingin menerima keajaiban-keajaiban dari alam semesta, maka teman-teman juga perlu memberikan keajaiban-keajaiban pada alam semesta. Alam semesta itu apa saja? Kalian bisa melihat isi dari alam semesta. Bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia yang lain, ataupun terserah teman-teman. Yang penting itu adalah yang berkaitan dengan alam semesta ini. Contoh saja seperti ini. Teman-teman ingin memperoleh hal yang mengagetkan. Maka kagetkanlah orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Misalnya itu adalah Pak Sopir. Pak Sopir biasanya teman-teman itu biasa naik angkot membayar 10.000, katakanlah seperti itu. Coba sekali-kali berikanlah 20.000, 50.000, 100.000 bahkan. Itu akan mengagetkan. Dan teman-teman biasanya tidak lama. Mungkin sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun akan mendapatkan hal yang kaget yang demikian. Itu adalah cara untuk mendapatkan imbal balik seperti itu. Dan banyak lagi proses yang lainnya yang bisa teman-teman lakukan. Yang intinya, jika teman-teman ingin memperoleh surprise, maka berilah surprise kepada makhluk lain ataupun alam semesta ini. Tidak peduli teman-teman, kalian mau memberikan kepada hewan, memberikan kepada manusia ataupun yang lainnya. Tentunya kalau orang bekerja biasanya mendapatkan uang 1.000, tiba-tiba mendapatkan uang 100.000, pastikan itu akan memberi dampak yang luar biasa pada psikisnya. Begitu juga kalau teman-teman misalnya berdagang ingin mendapatkan sesuatu yang wah dan menakjubkan. Misalnya teman-teman mau membeli gula harganya misalnya 20.000, kalian bayar 25.000 atau 70.000. Tapi kepada orang yang kalian anggap memang layak untuk menerimanya. Jangan membayarkan kepada sesuatu yang telah bersistem. Contohnya apa? Contohnya adalah supermarket dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin memberikan hal yang berlebih bukan kepada supermarketnya, tapi kepada kasirnya atau apanya, itu adalah hal yang baik. Dan ketika teman-teman ingin mendapatkan harga yang tinggi di luar ekspektasi teman-teman, ketika teman-teman menjual, ingin barang yang teman-teman jual itu laku di atas rata-rata, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah juga memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Ini adalah hukum timbal balik teman-teman. Oke, seperti itu. Itu adalah cara bagaimana kita merubah nasib kita dengan cara alam bawah sadar. Bahwa alam bawah sadar ini tidak tahu teman-teman, kita tidur ataupun kita menjalankan aktivitas, dia tidak tahu. Kita melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah apa yang kita tanam, itulah yang akan ditarik dia, itulah akan menjadi magnet dia yang akan kembali kepada diri kita. Makanya tidak heran orang yang gemar sedekah itu rezekinya akan banyak yang datang kepada dia, karena memang rezeki yang telah dikeluarkan itu direkod oleh alam bahwa orang ini adalah orang yang baik. Ketika saya memberikan rezeki kepada dia, dia pasti membagikan kepada alam semesta yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Jadi saya tidak akan merasa kekurangan atau saya tidak akan merasa rugi jika memberikan berlebih kepada dia. Seperti itu. Semoga sedikit
video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.